Dan itu terjadi sebelum terjadinya rate cuts, pemotongan suku bunga. Dan altcoins itu malah terjadi drop lagi sampai 70% lebih. Dan itu terjadi kisarannya itu 6-9 bulan. Oke. Dan Ethereum BTC, Ethereum per BTC ini sudah tembus support 2 hari yang lalu. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, fakta bahwa penurunan ini bikin emosi kita lemas. Dan rasanya ini momen-momen yang sangat membosankan. Itu memang semua orang kayaknya rasakan ya. Terutama kita yang berinvestasi di kripto, di Bitcoin, seperti yang terjadi pada saat ini. Dan sesuai dengan judul juga ya, kesempatan beli Bitcoin kah ini ketika harga lagi jatuh begini? Tapi dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Ini sudah turun, aduh, udah dalam ini turun ini. Oke, sahabat Black Cuan, meskipun ini sudah dalam posisi yang turun, saya kira seperti ini. Dalam beberapa kesempatan saya pernah menyatakan bahwa ketika altcoins yang kita beli itu dari kelipatan dia terjadi kenaikan ya. Misalnya kita ngambil di 2023 itu kan sudah terjadi beberapa kali kenaikan dan bahkan posisinya mungkin sampai sekarang pun ini masih dalam posisi profit ya di beberapa altcoins. Terutama yang kita bicarakan mengenai token-token yang di crypto Black Cuan ini bahas ya sahabat Black Cuan. Dan modalnya mungkin sudah kita parkirkan dulu sebagian. Dan itu pun sudah saya lakukan dalam hal ini. Tetapi saya tidak gegabah juga untuk menganjurkan sahabat Black Cuan untuk wah ini langsung beli nih, ini udah diskon. Tidak seperti itu sahabat Black Cuan. Kalian tetap melakukan riset secara mandiri. Dan ini bukan financial advice. Oke, dalam kesempatan kali ini ada dua berita atau dua sudut pandang yang ingin kita bicarakan. Yang pertama itu adalah mengenai fakta bahwa turunnya harga ini bikin lemas dan bikin orang mengganti tesisnya, mengganti perspektifnya terhadap bull runs yang terjadi ini. Dan yang kedua adalah fakta yang saya temukan ataupun yang saya baca dan akan saya tampilkan kepada kalian berkebalikan dari yang pertama akan kita bicarakan di sini. Baik, yang pertama di sini itu adalah analis yang pernah menyebut ya bahwa Bitcoin ini akan rally ke 70k di pre-halving. Kemudian sekarang ini sudah menjadi bearish dia ini. Dan si analis tersebut adalah Marcus Thielen. Di sini dari founder of 10x Research. Katanya dia menurut CoinDesk di sini dikutip bahwa sudah menjual aset-asetnya dia baik itu saham, Nasdaq, karena dia berpikir bahwa inflasi ini sangat-sangat sticky atau dia persisten ya. Si inflasi ini nggak mau pergi dia, alias nggak bisa ditangani. Oleh karena itu dia melihat bahwa ini akan terjadi semacam koreksi yang terus berlanjut. Kemudian tidak lebih tidak kurang, hal yang sama dengan headline yang sama dari 10x Research di sini, stok dan kripto ini berada di significant correction. Jadi sahabat Black Cuan, ini memang sangat-sangat membosankan kalau kita melihat pasar ini ya, karena dia terjadi penurunan, kemudian kita rasanya itu kayak galau-galau seperti itu. Oleh karena itu di update kali ini kita obrolan santai saja sambil kita berbicara mengenai beberapa data, beberapa fakta ataupun beberapa news yang ada di crypto market ini. Dan yang menarik dari berita ini adalah dari 10x Research tersebut, mereka ini masih punya beberapa high conviction crypto coins yang mereka tidak jual dan tidak mereka bicarakan di sini seperti apa aset tersebut. But overall we are bearish risk asset. Oke, sahabat Black Cuan, dan apa yang disampaikan juga oleh Benjamin Cohen, merupakan salah satu analis yang saya follow di Twitter. Dia katakan bahwa semua influencer ini bilang buy the dip. Seperti saya katakan tadi, dari mana uangnya? Oke, tetapi mereka lupa katanya dia di sini bahwa ketika ETH BTC ini broke support in 2019, jadi dia tembus support di 2019
dan itu terjadi sebelum terjadinya rate cuts, pemotongan suku bunga. Dan altcoins itu malah terjadi drop lagi sampai 70% lebih, dan itu terjadi kisarannya itu 6 sampai 9 bulan. Oke. Dan Ethereum per BTC ini sudah tembus support 2 hari yang lalu. Apakah ini pertanda bahwa ini akan semakin berbahaya? Dan apakah ini merupakan kesempatan juga yang akan kita jadikan momen untuk mengkoleksi lagi altcoins yang bagus, seperti yang dilakukan oleh 10x itu juga dia tidak jual itu. Dia tidak jual beberapa high conviction crypto coins. Sahabat Black Cuan, dia tidak jual. Oleh karena itu ini kayak pertanyaan yang penuh dengan misterius. Pernyataan maksud saya, sorry, maaf. Ini karena harga aset lagi turun ini, jadi salah sebut terus ini dari tadi. Oke, sahabat Black Cuan, apakah ini yang akan terjadi? Apa yang dikatakan oleh Benjamin Cowen di sini? Dan secara kebalikannya di sini saya ingin mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Gabriel Ray di video saya yang sebelum ini. Ini adalah tax season di Amerika, dan ternyata dia meretweet ya dari Arthur Hayes yang juga punya pandangan yang sama dalam hal ini, bahwa di momen pembayaran pajak ini portofolio mereka itu sengaja dibikin rugi, dibikin kalah. Bahkan mereka ini membuang Bitcoin dulu, membuang emas dulu. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi kalau kita perhatikan di sini headline dari media-media ini kayak menyesatkan begitu. Jadi kayaknya kita perlu untuk selalu memfilter kejadian-kejadian seperti ini. Ini yang saya pikirkan sahabat Black Cuan. Jadi dia bikin headline yang wah, ini bakalan hancur-hancuran, nangis-nangis berdarah-darah. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi perasaan kita juga akan terpancing oleh headline-headline seperti itu. Oleh karena itu saya memberikan alternatif berpikir di sini, bukan sebagai penasehat keuangan kalian, tetapi teman untuk santai-santai di sini dalam menikmati perjalanan investasi kita di sini sahabat Black Cuan. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Gabriel Ray di sini patut untuk kita jadikan semacam pertimbangan referensi. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah mulai masuk ke halving. Nah, ini adalah bagian yang saya anggap berkebalikan dari yang awal-awal kita bicarakan. Di sini ada Kraken yang sudah mengeluarkan Bitcoin komersial sebelum terjadinya halving. Jadi ini si Kraken sudah duluan ini. Kemudian ada juga Coinbase yang juga sudah melakukan hal yang sama. Sahabat Black Cuan, ke depan ini semakin menarik sebenarnya ya, berkebalikan dari apa yang saya katakan di awal tadi mengenai berita-berita analis yang akhirnya berbalik dari yang awalnya bullish kemudian dia menjadi bearish seperti itu sahabat Black Cuan. Apabila kita sama-sama lihat lagi nih apa yang terjadi di Hong Kong beberapa waktu belakangan ini. Di Hong Kong itu sudah ada electronic billboard untuk Bitcoin ETF. Di sini iklannya itu bisa dilihat oleh orang-orang yang lewat ini. Sahabat Black Cuan, ini luar biasa ini di Hong Kong. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah yang bisa kita bayangkan ataupun bisa kita pikirkan adalah selain dari semua orang-orang di Hong Kong ini mulai melihat iklan Bitcoin di sini, itu adalah Ethereum juga di-approve di sana. Ethereum spotnya itu di-approve dan diproyeksikan ini akan masuk dana 5 billion US dollar hanya di dalam 3 bulan pertamanya mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menjanjikan di dalam market ini. Di tengah perasaan gundah gulana, merana, nangis-nangis darah yang kita rasakan pada saat ini ketika Bitcoin ini turun sahabat Black Cuan. Dan apabila kita merangkum apa yang dikatakan Archie, Bitcoin Archive di sini, satu sudah dia coret ini, kemudian dua lagi yang berikutnya. Jadi ini ada South Korean ETF coming soon, kemudian UBS and Morgan Stanley, mereka ini juga akan mengapprove Bitcoin ETF ini on their platforms for all clients. How are you bearish? Di tahun bull run seperti ini, bagaimana kalian bisa menjadi bearish? Dan tidak lebih tidak kurang dari semangat positif dari postingan Bitcoin Archive, Mr. 100, sahabat Black Cuan, 900 lagi ditambahkan. Dan ini Mr. 100 ini nggak takut dump. Apa yang dilakukan ini adalah
beli lagi dia Bitcoin ini di tanggal 15 bulan April. Itu ada berapa orderan dia di sini? 1 2 3 4 5 6. Ditambah lagi yang sebelum-sebelumnya. Jadi Mr. 100 ini udah beli sekitar 900 Bitcoin yang baru ya, dibeli di sini. Kemudian ada juga di sini dari PFAC. Sementara kita ketakutan, katanya dia di sini ada Undisclosed Nation dari walletsnya di sini membeli 700 Bitcoin hari ini. Dan sekarang wallet tersebut punya 60.000 Bitcoin menurut postingan dari PFAC di sini, sahabat Black Cuan. Dan apabila kita melihat dengan zoom out, di sini, sahabat Black Cuan, sebagai penutup video kali ini, coba kalian perhatikan di sini sebuah pola yang terus saja terulang di Bitcoin ini, yang meskipun time frame-nya ini agak-agak beda ya mengenai kejatuhan. Contohnya di sini ada COVID crash di 2020, kemudian FTX crash di 2022. Ini COVID crash 2020 ini adalah momen-momen halving BTC di sini di kisaran April dan Mei, dan kita tahu halvingnya Bitcoin sebelumnya itu di bulan Mei, kemudian terjadi penurunan di sini, dan setelah itu dia bangkit lagi dan terjadi kenaikan. Kemudian yang kuning ini adalah wilayah dia sempat terjadi konsolidasi sebelum akhirnya dia menembus ATH-nya di tahun 2017. Kemudian yang terjadi sekarang ini, meskipun ini beda sekali time frame-nya ya, ini kita menggunakan 5 hari di sini. Maksud saya time frame-nya itu adalah momennya di sini, sahabat Black Cuan. Karena kan kita belum halving. Di sini sudah terjadi halving, terjadi penembusan harga di ATH 2017. Dibikinlah ATH baru di sini sampai ke 2021. Dan sekarang ini bahkan kita sebelum halving kita udah coba nih ngetes nih di sini, ngetes ATH 2021 dan sudah berhasil. Akan tetapi kita belum bikin candle-candle baru di sini yang betul-betul meyakinkan untuk pergerakan di atas 75, 80, 90 bahkan ke 100k. Dan itulah yang kita tunggu dalam hal ini. Oleh karena itu kalau kita ragu, zoom out seperti yang banyak analis katakan, dan saya kutip juga hal tersebut di sini, sahabat Black Cuan. Dan kalaupun ini terjadi yang sebaliknya, misal ini terjadi koreksi yang cukup dalam di sini, sahabat Black Cuan, semoga kita tetap menjaga emosi kita dan tidak panik dalam hal ini, sahabat Black Cuan, karena ini adalah tahun bull runs dan banyak hal menarik, kejutan-kejutan yang menarik akan menanti kita dalam beberapa waktu ke depan ini. Untuk short terms, ya kita bertahan sajalah dulu di sini. Amankan modal. Kalau kalian sudah amankan modal di sebelum-sebelumnya, itu sangat bagus sekali. Dan saya yakin setiap kita di sini yang berada di dalam ekosistem kripto ini, kita sudah punya skenario kita masing-masing, manajemen risiko kita masing-masing. Dan apa yang saya sampaikan di sini cukup menjadi referensi untuk sahabat Black Cuan, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Dan sekian update video kali ini, sahabat Black Cuan. Sampai ketemu lagi di update yang berikutnya. Saya tetap bullish untuk Bitcoin dan kripto pada umumnya. Sampai ketemu lagi di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.